Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tama. Jadi saat ini saya kuliah di UBSI Selipi ya. Jadi untuk video kali ini adalah salah satu syarat tugas akhir untuk mata kuliah praktek jaringan komputer. Nah, untuk videonya sendiri di sini nanti akan ngebahas bagaimana cara untuk melakukan konfigurasi terhadap mikrotik seperti itu. Nah, untuk dosen pembimbing sendiri di sini dengan Pak Mugi Harjo, kalau saya sendiri Tama ya, dan di kelompok ini saya tidak sendiri, ada rekan saya juga Apri. Jadi nanti Apri juga akan ada di video ini, dia akan menjelaskan beberapa konfigurasi yang ada di Mikrotik juga. Nah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan masuk ke bahasannya. Jadi di sini ada yang pertama ya proses instalasi, tapi di sini saya tidak akan bahas secara detail untuk proses instalasinya. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa saat ini saya menggunakan VirtualBox itu versi 6.0. Untuk mikrotik yang saya gunakan itu versi 6.3, dan untuk PC client nantinya saya akan memanfaatkan Windows Server 2016. Dan ini untuk kurang lebih topologinya ya. Jadi topologi dari internet ke arah modem itu nanti di Ether 1, lalu dari modem ke arah router mikrotiknya ya, ini nanti yang kita konfigur di Ether 1-nya. Kalau ini nanti di Windows-nya ya, atau di laptop saya, karena saya memanfaatkan sharing untuk koneksi ke arah internet. Lalu ini nanti untuk Ether 2-nya di mikrotik, dan ini adalah untuk IP divisi kliennya. Nah, kita masuk ke materi berikutnya ya. Jadi ini adalah manajemen bandwidth. Jadi saya akan melakukan konfigurasi untuk manajemen bandwidth dengan pendekatan simple QE. Jadi caranya cukup mudah ya teman-teman. Nanti kita masuk ke Winbox, lalu ke QE, lalu nanti kita buat QE-nya dengan parameternya. Nah, di sini saya sengaja sudah tuliskan parameternya. Jadi teman-teman nanti juga kalau misalkan mau konfigur bisa langsung lihat di sini ya. Oke, kita langsung masuk ke Winbox-nya. Nah, di sini ini sudah saya konfigurasi ya untuk mikrotiknya dengan IP yang tadi saya tunjukkan di awal. Lalu ini adalah username ya. Jadi username ini nama saya beserta dengan NIM, diikuti dengan NIM maksudnya. Dan selanjutnya password. Saya coba connect. Oke. Kita sudah berhasil ya untuk masuk ke mikrotiknya. Jadi mungkin sedikit saya buka ya untuk konfigurasi IP-nya ya. Jadi di sini ada dua IP ya. Tapi untuk subnetnya saya pakai /25, dua-duanya jadi Ether 1. Saya konfigurasi ini, maksudnya dengan format ini. Lalu untuk Ether 2 saya konfigurasi dengan format ini. Seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya tadi ya. Itu kaitannya dengan QE. Jadi kita klik tombol plus ini ya, kita add untuk QE-nya. Di sini untuk namanya saya masih menggunakan default aja, jadi QE 1. Nah, untuk IP-nya saya akan menggunakan IP client ya yang tadi, dimana IP-nya itu 10.113 seperti itu. Terus coba kita lihat lagi. Nah, di sini target uploadnya ini akan saya buat 1 mega ya, dan itu pun juga download seperti itu. Sedangkan time di sini saya tidak konfigurasi, jadi kita balik. Nah, di sini uploadnya ini saya buat 1 mega. Jadi kalau 1 mega itu 1 M aja ya. Di sini juga 1 mega. Seperti itu. Jadi di sini sebenarnya sudah selesai ya untuk konfigurasinya. Jadi kalau sudah nanti di apply lalu di OK. Seperti itu. Nah, di sini ada catatan ya. Jadi warna hijau itu QE masih dalam batas normal. Warna merah QE sudah mendekati limit atau malah sudah limit gitu ya. Dan yang poin terakhir ini informasi rata-rata upload dan download. Nah, kita coba cek ya apakah sudah ada informasinya. Nah, di sini masih belum ada informasinya. Kebetulan juga untuk PC client-nya sudah saya buka, jadi kita coba akses ya. Nah, di sini misalkan saya
mau nonton YouTube gitu ya. Oke, ternyata dia, atau gini, saya akan coba download Chrome ya. Nah, di sini sedang melakukan proses download ya untuk di PC kliennya. Sebentar. Kita tunggu dulu. Nah, sebenarnya kan di sini sudah ada traffic ya teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat di sini dia berwarna merah seperti itu. Hanya saja memang di sini belum tampil ya trafficnya gitu loh. Artinya angka yang sekarang berjalan itu berapa seperti itu. Nah, ini memang proses teman-teman, tapi nanti kalau sudah sering berjalan waktu dia akan ada di sini. Oke, saya balik dulu ke PC client ya. Kita download manual aja ya. Oke, mungkin untuk downloadnya saya skip ya. Untuk download agak lama tadi ya prosesnya. Jadi jadi untuk downloadnya saya skip saja karena lama ya. Kebetulan saya menggunakan kayak gitu. Namun di sini sebenarnya untuk konfigurasi Simple QI itu sudah selesai. Jadi yang teman-teman harus lakukan itu hanya ya konfigurasi name aja ya. Terus targetnya artinya PC client yang akan di limit untuk apa value-nya ya, dan angka limitasinya. Nah, di sini sebenarnya ada time, tapi untuk materi yang sekarang ini tidak saya atur. Jadi teman-teman bisa atur ini mau hari apa aja gitu ya untuk simple queuing-nya akan diterapkan. Baik, untuk simple queuing sudah selesai. Saya akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini masih QE juga, tapi sebutannya QE ya. Jadi dia akan ada dependensi dengan fitur yang lain seperti itu. Jadi untuk langkahnya juga di sini sudah saya tampilkan ya. Jadi mungkin sebelum saya lanjut saya akan melakukan disable dulu untuk yang ini. Ini saya buat seperti itu. Nah, caranya jadi teman-teman masuk ke QE. Nah, ini QE-nya sudah terbuka ya teman-teman. Jadi lanjutkan ke QE seperti itu. Lalu diklik tombol plusnya, dan sini sama nama dan segala macamnya. Nah, tapi sebelum kita konfigur ini, di sini ada penjelasannya ya. Jadi karena ada dependensi lain selain QE tadi, jadi yang pertama adalah kita akan buat mark connection seperti itu. Nah, selanjutnya nanti ada mark packet. Nah, baru nanti setelah selesai kedua proses tersebut, baru dilanjutkan ke QE seperti itu. Nah, yang pertama kita akan melakukan pembuatan mark connection. Ini caranya masuk ke firewall, angle, lalu nanti kita isi parameter. Jadi kita langsung praktek saja ya. Jadi kita masuk ke firewall, lalu ke angle, kita buat baru, kita ke general dulu. Jadi di sini kita coba cek di sini parameternya. Untuk chain-nya itu preload, source address-nya diisi dengan IP client. Jadi kita balik di sini preload, lalu tadi untuk source ya, source address-nya preload. Lalu di sini untuk source address-nya kita masukkan ke IP targetnya ya. Jadi PC client kita ini ya, PC client IP-nya 3. Lalu kita masuk ke action, lalu mark connection, terus kita beri nama ini ya. Jadi kita masuk ke action, terus di sininya mark
connection client 1. Connection client 1. Kita cek di sini pastinya di checklist ya teman-teman ya. Jadi pastinya kita checklist, terus kita apply, lalu di oke. Nah di sini kita sudah punya Mac connection ya. Besar. Di sini kita sudah punya Mac connection. Lalu satu lagi kita akan buat di sini namanya paket ya. Jadi dia akan paket ini dia akan nangkap ya untuk connectionnya. Nah di sini untuk izinnya diisi sama ya berikut. Terus connection marknya arah connection client 1. Jadi yang tadi kita buat dari sini berikut. Lalu connection marknya ya, connection marknya dengan connect 1. Nah ini ya, ini kita pilih ini ya, ini yang tadi kita buat connection mark 1. Nah selanjutnya di menu action kita mark paket, terus new paket marknya kita beri nama paket client 1. Di action di sini new ya tadi mark paket, lihat ya, action lalu mark paket lalu paket client 1. Paket terus client 1. Ini coba kita lihat ya, untuk pastunya ini tidak di checklist ya teman-teman ya. Jadi diabaikan saja. Oke, kalau sudah ini di apply lalu oke. Nah di sini sudah ada dua ya untuk konfigurasi mangelnya gitu. Jadi nanti baru kita bisa akan setting untuk QW3 nya maksudnya. Oke, kita lanjut untuk konfigurasi QW3 ya. Jadi kita pilih plus. Untuk QW nya biarkan saja ini dengan QW1 ya. Oke, jadi ini untuk parameter yang perlu kita cek ya. Jadi yang pertama name. Di sini QW1 upload. Oke, nggak apa-apa. Ini kita tulis upload. Lalu untuk parent interface-nya ya, one. Jadi di sini karena untuk one-nya tadi kita pakai Ether 1 ya. Jadi di sini kita pilih yang Ether 1. Nah, selanjutnya untuk paket mark kita isi dengan paket mark yang sebelumnya sudah kita buat ya. Jadi paket client 1. Lalu untuk QW type-nya diisi dengan tetap default small. Lalu di sini saya ingin melakukan limitasi ya. Jadi max limit itu 1 ya, 1 mega. Jadi di sini saya akan buat 1 mega. Kalau sudah di apply lalu di seperti itu. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman ya, untuk traffic yang berjalan di di PC client ya. Jadi kalau kita misi client di sini, nah misalkan ya saya mau oke, ternyata ini Chrome-nya udah berhasil diinstal yang tadi ya. Oke, contoh di sini saya akan menonton YouTube ya, streaming ya.
Selesai telepon. Nah ini sebenarnya sudah ngefek sih teman-teman. Jadi ya kita kalau nonton YouTube 1 mega saya rasa itu cukup kecil ya angkanya ya. Jadi ya sebentar. Nah di sini sebenarnya sudah ngefek. Jadi YouTube-nya itu tuh kayak nggak sempurna gitu, nggak bisa kita akses ya. Nah paling kita bisa lihat yang short itu pun putus-putus seperti itu. Nah di sini trafficnya juga trap ya. Jadi kurang lebih untuk bandwidth yang digunakan saat ini sudah mencapai 548. Ini real time teman-teman seperti itu. Jadi ini contoh QW3. Jadi untuk QW3 ini kita sudah berhasil. Nah oke, kita lanjut ke bahasan berikutnya. Di sini kita mau filtering ya. Jadi kita mau konfigurasi filtering. Nah, di sini juga sama, sudah saya buat parameternya ya untuk filtering. Jadi sebelum kita lanjut ke sini, saya akan coba delete dulu semuanya. Jadi ini saya stop, saya buang. Nah, ini juga saya stop. Ini saya stop. Ini saya buang. Oke, kita masuk ke sini ya. Jadi yang pertama kita akan masuk ke menu firewall. Oh ya, sorry. Untuk filtering yang akan saya lakukan sekarang, jadi itu kita akan blok site ya atau situs itu dengan pendekatan layer 7 seperti itu. Jadi caranya cukup mudah. Kita akan masuk ke firewall, nanti kita masuk ke tab ini. Kita langsung ya. Di sini sudah firewall ya. Jadi firewall itu adanya di IP lalu firewall. Nah, ini kita plus di sini. Kita ke general untuk chain-nya. Di sini diisi dengan forward. Selanjutnya untuk in interface-nya ya, di sini dengan Ether 2. Karena yang mau saya jaga ya untuk besaran bandwidth-nya itu maksud saya yang akan saya blocking ya untuk situsnya itu adalah PC client, di mana PC client itu terkoneksi dengan Ether 2 seperti itu. Jadi makanya kenapa dipilih Ether 2. Nah selanjutnya pada tab advance diisi layer 7 protokol dengan detik.com. Jadi di sini situs yang mau saya blok itu adalah detik.com. Jadi pakai advance, lalu isi di sini source ya. Oh sorry sebentar. Oke di sini ya. Sebentar. Ya jadi ternyata tadi salah ya, kita masih di Mangle, seharusnya di sini ya. Jadi di layer 7 protokol ini kita untuk name-nya coba kita cek ya. Name-nya kita pakai detik.com ya, kita isi dengan detik.com, apply. Oke, isi sudah ada ya detik.com. Nah kalau sudah kita masuk ke kita masih di firewall, lalu kita pilih yang filter rule. Jadi ini ya filter rule, kita tambah di sini untuk general ya, untuk chainnya. Di sini di forward ya, chainnya forward. Selanjutnya untuk interface-nya kita ke interface 2. Ini yang ke arah PC client. Lalu kita ke advance. Lalu yang layer 7 protokolnya ya. Jadi kita pilih yang tadi detik.com. Gitu. Jadi ini udah ada ya detik.com. Lalu pada actionnya kita pilih drop karena kita mau memblok ya untuk situs tersebut. Jadi kita pilih drop. Nah, that's it. Ini udah selesai ya. Jadi kita bisa apply lalu oke. Nah, kita akan dari PC client ya, kita akan akses detik.com.
Nah, di sini ya terlihat ya, ini sudah di drop. Di sini ada informasi terkait bandwidthnya ya. Jadi kita balik lagi. Nah, di sini sudah tidak bisa diakses seperti itu. Nah, apakah memang benar ini tidak bisa diakses karena rule ini? Saya coba akan disable dulu ya. Rule-nya saya disable. Terus saya balik ke PC client. Terus kita coba refresh detik.com. Nah, di sini bisa terakses ya. Seperti itu. Jadi tadi tidak bisa diakses itu karena kita sudah melakukan konfigurasi untuk blok site detik.com ya, melalui filter rule dengan pendekatan layer 7 seperti itu. Oke ya, jadi untuk konfigurasi blocking situs ya dengan pendekatan layer 7 ini sudah selesai. Untuk materi berikutnya akan dibawakan rekan saya Apri, dan terima kasih telah mengikuti video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Prianto Dwi Erlambang dengan NIM 17225079. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang filtering dengan block set dengan address list. Pada materi kali ini use case-nya yang digunakan adalah melakukan fungsi blocking ya dengan pendekatan address list terhadap situs detik.com. Berikut langkah konfigurasinya. Yang pertama yaitu buka Winbox ya. Karena kebutuhan gas air yang menggunakan profil sendiri, yaitu saya akan login dengan profil saya. Lalu masukkan passwordnya. Tunggu sampai connect. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya setelah Winbox-nya terbuka, di sini saya akan blocking website dengan address list. Di mana yang langkah pertama itu membuka firewall, lalu pilih address list, di mana klik ada tombol plus, itu tambahkan dengan nama isi dengan name-nya yaitu detik. Lalu untuk melihat IP address dari website detik.com, saya akan mencarinya di CMD. Di sini sudah terlihat IP address dari detik.com, yaitu 103. Tiga titik 49 211 211. Lalu klik apply, lalu oke. Masih pada menu firewall. Setelah mengisi address list, maka akan muncul IP addressnya dengan name yang tadi kita tulis. Lalu pindah ke menu firewall, di mana ada tombol plus, kita klik, isi chain dengan forward. Selanjutnya ini interface etap 1. Etap 2 maksudnya. Nah, interface ini mengarah ke PC client. Pada tab advance, isi address list dengan detik sesuai dengan tadi kita input. Selanjutnya ada tombol action, itu
drop. Selanjutnya kita langsung apply saja, lalu oke. Setelah di apply lalu di oke, maka akan muncul tampilan pada menu di sini. Selanjutnya kita akan mengeceknya di pada PC klien, di mana menggunakan kita mengeceknya detik.com. Maka pada situs detik.com tidak dapat terakses. Oke, di sini terlihat statusnya drop ya. Dan juga ketika dilihat pada PC klien, situs detik.com tidak dapat diakses. Selanjutnya untuk fitur ini saya disable dulu untuk melanjutkan materi sebelumnya. Materi selanjutnya maksudnya. Jika disable maka akan muncul detik.com dapat diakses. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yaitu filtering blocking website dengan web proxy. Pada materi kali ini use case-nya yang digunakan adalah melakukan fungsi blocking dengan pendekatan web proxy terhadap situs detik.com. Berikut adalah langkah konfigurasinya. Yang pertama yaitu buka inbox-nya, lalu pilih menu firewall. Setelah winbox-nya terbuka, pilih IP, menu IP, lalu pilih web proxy. Isi parameter dengan general di enable. Lalu selanjutnya isi port dengan 80. Selanjutnya itu change condition di checklist, pilih menu akses, tambah, lalu DST hostnya yaitu mengarah detik.com. Actionnya deny, redirect ke selanjutnya di apply, lalu oke, akan muncul statusnya. Oke, baik, setelah selesai setting pada menu web proxy, kita kembali ke firewall, lalu pilih NAT. Ini kita disable dulu, lalu buat yang baru dengan isi channel diisi dengan DST, lalu portnya diisi dengan PCP, DST portnya diisi dengan port 80. Apply, lalu oke, lalu ke action, tarik, redirect, apply, lalu oke. Baik, ini merupakan hasil dari ketika kita buka detik.com, maka akan langsung redirect ke website kompas.com. Saya mengubah di web proxy-nya, diakses dari host detik.com menjadi kompas.com, karena sebelumnya itu detik.com redirect to Mikrotik, saya ubahkan menjadi kompas.com.
pada tahap selanjutnya itu filtering blocking site dengan Mangle. Pada materi kali ini, use case yang digunakan adalah melakukan fungsi blocking dengan pendekatan Mangle terhadap situs detik.com. Berikut langkah konfigurasinya, yaitu buka Winbox, lalu pilih IP, firewall, selanjutnya pilih Mangle, klik tanda plus, selanjutnya isi chain dengan forward, isi konten dengan detik.com. Masih pada menu Mangle, selanjutnya pilih advance, lalu isi konten dengan detik.com. Selanjutnya yaitu section dengan address. Selanjutnya pilih menu action, pilih action dengan dst to address list, masukkan detik.com. Pilih apply, lalu OK. Masih pada menu firewall, pilih filter rules, di mana ditambahkan menu lagi chain dengan forward, sfc, oke. Selanjutnya masukkan IP kliennya 10 25 ya, plus 25. Tab advance, masih belum. Display address dengan local.com. Selanjutnya action dengan drop, pilih menu action, lalu drop, apply dan OK. Baik, selanjutnya akan kita tes di PC client. Ketika website detik.com, maka sudah tidak bisa diakses kembali. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.